Tahun baru, wajah baru, ya, begitulah keinginan banyak fans Garuda itu pasti. Perjuangan timnas Indonesia di round 3 akan semakin menghadapi tantangan yang semakin tinggi. Jadi emang sewajarnya pemain baru dibutuhkan, terutama untuk beberapa lini membutuhkan kekuatan tambahan. Terlebih jika ingin memastikan diri untuk mewujudkan mimpi lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia, ada target yang harus dikejar, bahkan kalau bisa melebihi sih biar aman. Nah, kabarnya ada wajah baru yang menunjukkan sinyal untuk kembali ke tanah air guna membela Garuda. Di sisi lain ada juga kabar dari tim rival Cina yang juga berusaha menyelesaikan sejumlah pemain naturalisasi baru. Jadi pamer dan keluar-keluar coy. Dan inilah berbagai persaingan ketat untuk round 3 di 2025. Sebelumnya, selamat tahun baru 2025 untuk teman-teman semua. Tentunya di awal tahun ini harapannya ada kejutan yang bisa lebih mencuat lagi nggak sih? Sebelumnya tambahan kekuatan memang sudah dipastikan bertambah setelah Ole Roemeny, Dion Max, dan tim Gapens resmi diproses PSSI. Namun untuk skuad senior hanya Ole Roemeny seorang, selebihnya belum ada yang done deal. Jelas pemain keturunan dari Eropa khususnya dari Belanda jadi yang paling ditunggu-tunggu karena sebelumnya sudah banyak yang menunjukkan minat, bahkan sudah banyak yang effort untuk bisa gabung bersama Garuda. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Shandy Walsh terkait banyak pemain yang menghubungi untuk bertanya soal Indonesia. Menariknya coy, terkadang pemain keturunan juga tak hanya sekedar ingin membela timnas saja, tapi mereka juga mengikuti sejumlah tradisi, budaya, atau kebiasaan warga plus 62 yang sebagaimana adanya. Dari sini juga yang biasanya membuat kita makin menarik menanti-nanti aksi-aksinya, ya kan? Kebanggaan para pemain keturunan sendiri tak hanya mereka yang bergabung dengan timnas Indonesia. Sejumlah diaspora yang pada akhirnya membela timnas Belanda juga tak bisa dipungkiri bahwa di dalam dirinya punya darah merah putih. Dan soal adat, budaya, kebiasaan juga tak bisa lepas dari Nusantara. Banyak dari sejumlah penggawa timnas pusat yang juga menunjukkan rasa bangganya. Di Johnny Renders contohnya coy. Kakak dari Eliano ini pernah bercerita bagaimana keluarganya masih berhubungan erat dengan budaya Indonesia dari sang ibu. Lalu Ian Madsen hingga mega bintang sekelas Virgil van Dijk bahkan pernah berbicara pakai bahasa Indonesia loh. Let's start from your family. Can you tell us something about your parents' roots? Yes, my mother is from Indonesia and my father is from Holland, so I'm a mix with my brother and sister. No, it's really nice. I got when I grew up, I got the influence from Indonesia and Holland, and yeah, that's what made me to the person who I am now. From Holland to be like sober. I don't know. Hoe zeg je dat? Down to earth. Yeah, down to earth. Like we Dutch people are more down to earth, and from my Indonesian side, also to be very proud in what you do and what you accomplish. Hello Indonesia, my name is Ieman. Good luck in the Asian. Hello Indonesia, nama saya. 3 wajah baru yang kemungkinan besar gabung di 2025. Ya, pemain keturunan memang dipastikan masih akan terus bertambah. PSSI sudah pernah mengkonfirmasi jika untuk lini serang dan lini tengah masih dibutuhkan untuk skuad asuhan Sintayong. Meski sudah nambah Mang Ole, 2 nama yakni Mauro Zilstra dan Jairo Redwold menurut laporan sedang dicek berkas-berkasnya oleh PSSI agar bisa dilihat apakah bisa diproses atau enggak. Dan bisa dinilai juga seberapa lama prosesnya jika emang bisa. Menariknya ada satu nama lagi, yakni Dean James, yang menunjukkan minat membela timnas Indonesia. Pemain sayap milik Go Ahead mengakui memiliki darah Indonesia berasal dari nenek yang lahir di Surabaya.
Cita-cita pemain 24 tahun ini memang ingin membela tim nasional, makanya ia mengaku terbuka lebar untuk membela tanah leluhur jika dibutuhkan. Ya, PSSI belum pernah menghubungi saya. Ya, saya terbuka untuk itu. Bermain untuk timnas adalah sebuah mimpi, ujar Dean James dengan penuh antusias, sumber tv1news.com. Jelas, dari pernyataan Dean James menunjukkan bagaimana kecintaannya terhadap warisan budaya Indonesia yang dimiliki. Jadi ada kemungkinan James menyusul oleh Romani bersama Mauro dan Jairo, ya kan? Cina panas, pamer pemain naturalisasi baru. Jadi salah satu tim yang licik di grup C, skuad The Dragons memang sering iri melihat Indonesia menggunakan banyak pemain keturunan. Berbagai upaya licik pernah dilakukan demi menjegal pasukan Garuda. Tapi ternyata kini Cina justru ikut-ikutan menambah kekuatan baru. Dan malahan pakai pemain naturalisasi dari liga lokal. Ya, secara sudut pandang pemain keturunan jelas lebih kompeten. Selain karena punya darah yang masih menyambung, juga bisa mengambil yang berkualitas dari Liga Eropa. Nah, Cina justru lebih sering menaturalisasi dari liga lokal. Terbaru, ada 4 nama baru yang disebutkan, adalah Sergino, Ryan Raposo, Oscar Marito, dan Christopher Cheng. Semuanya diklaim sudah selesai diproses dan siap tampil pada 4 laga terakhir grup C, termasuk lawan Indonesia. Dari sinilah muncul kepedean dari media Cina, Sohu Sport, yang pamer hingga pesai war. Dalam laporan Sohu, bahkan menyebut Indonesia dan Arab Saudi harus bersiap angkat koper dari turnamen ini. Kabar baik untuk timnas Cina. Pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, tulis Sohu dalam artikelnya. Gak mengherankan sih kalau Cina, mengingat kita di leg pertama juga kalah karena blunder. Jadi memang wajar aja, cukup diam dan buktikan besok. Cerita Jay Itzas bikin Tom Hei termenung. Ngomong-ngomong soal pemain keturunan, tentunya karir di Eropa yang juga wajib diperhitungkan. Bergabung ke timnas Indonesia, harusnya jangan sampai membuat fokus terpecahkan, karena banyaknya fans Garuda yang mengikuti. Soalnya dari Tom Hei ada cerita menarik nih, di mana profesor mengingatkan ke juniornya yang lain agar tetap bekerja keras apapun keadaannya. Meski punya jutaan fans, punya uang banyak, dan punya bakat, menurut Prof. Hei belum cukup. Sebab baru-baru ini, ia mengakui penyesalan setelah mendengar cerita dari Jay Itzas, rekan setim skuad Garuda yang terkenal pekerja keras hingga mencapai level titik di mana dia diminta banyak tim. Bagi Hei, disiplin yang diterapkan Itzas di usia muda adalah contoh nyata bagaimana kerja keras tanpa gangguan mampu mendongkrak karir. Jika saya bekerja lebih keras ketika masih muda, mungkin saya bisa mengambil langkah lebih besar, ujar Hei dalam podcast di The Highway bersama Jay Itzas. Ya, dari sini bisa jadi tolak ukur bagi kita. Jika memang mengambil langkah untuk membela Garuda bukan sebuah keputusan yang mudah, sebab terkadang masih butuh perhitungan, terutama karir di klub. Contohnya saja seperti Miliano Jonathans, yang sudah dipastikan baru akan mengumumkan masa depan karir internasionalnya di akhir musim, karena di pertengahan musim mau fokus karir klub. Dan benar saja, kini pemain berdarah Depok ini resmi diboyong raksasa Eredivisie FC Utrecht. Ya, jadi begitulah berbagai cerita unik pemain keturunan yang masih melekat dengan Indonesia. Tapi juga tak bisa lepas dari perhitungan masa depan yang memang rumit. Semuanya gak ada yang instan, cuma Cina yang mau instan. Pakai pemain naturalisasi liga lokal yang gak perlu mikirin karir lagi. Soalnya ya udah main di Liga Cina doang, ya kan?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.